Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Muhammad Zidan dari Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Baik, kali ini saya akan menyampaikan topik terkait lingkungan atau perdagangan bebas. Sepertinya ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas, karena belakangan ini banyak dari warga Indonesia sendiri yang mengomentari bahwasanya demi kepentingan perdagangan hingga merusak suatu lingkungan. Kemudian mari kita lihat apakah hal tersebut memang benar adanya. Environmental policy versus free trade, ya, ini cukup menarik ya. Environmental policy sendiri merupakan kebijakan lingkungan, aturan atau kebijakan negara untuk melindungi lingkungan hidup. Misalnya, pembatasan emisi karbon, larangan impor barang yang merusak hutan, standar lingkungan yang ketat untuk produksi seperti sawit, tambang, dan lain-lain. Kemudian ada free trade, perdagangan bebas, prinsip yang menekan penghapusan hambatan perdagangan, larangan diskriminasi barang impor, serta pasar bebas tanpa pembatasan non-tarif. Kedua hal ini cukup relevan dikaji, karena jika kita melihat bahwasanya perdagangan bebas banyak sekali menimbulkan kerusakan lingkungan, sedangkan di sisi lain perdagangan bebas sendiri merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan percepatan pemasukan suatu negara melalui arus dagang. Nah, dengan hal tersebut, maka dalam hal ini topik intinya adalah apa sih itu LTM? Asas Least Trade Restrictive Measure merupakan salah satu prinsip sentral yang menjembatani kedua hal tersebut di atas. Dalam hukum perdagangan internasional digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan domestik yang mempengaruhi perdagangan telah dirancang dan diterapkan dengan cara yang tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan. Oke, mari kita lihat sekarang diatur di mana sih LTM itu sebenarnya. LTM sendiri diatur di General Agreement on Tariff and Trade 1994, Technical Barrier to Trade Agreement, serta Sanitary and Phytosanitary Agreement. Jadi asas LTM ini itu diatur di dalam ketiga perjanjian tersebut, khususnya di dalam beberapa pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut tentang pengecualian. Boleh membatasi suatu perdagangan, akan tetapi harus dengan bukti dan bukti ilmiah yang kuat. Apakah betul pembatasan perdagangan tersebut diperlukan ataukah tidak? Kemudian dalam hal ini seringkali terjadi sengketa antar negara. Sengketa antar negara muncul ketika kebijakan lingkungan suatu negara berdampak pada pembatasan perdagangan internasional. Dan dalam praktiknya, kebijakan lingkungan dan hambatan non-tarif kerap dimanfaatkan sebagai bentuk pembatasan perdagangan terselubung, karena dalam hal ini hal tersebut merupakan hal yang cukup dijadikan alasan untuk mengurangi daya saing pasar terhadap produk suatu negara. Nah, hal ini seringkali terjadi sengketa karena mengganggu arus perdagangan negara-negara yang masih dalam proses berkembang. Oleh karena itu, mari kita uji penerapan asas Least Trade Restrictive Measure dalam sejumlah sengketa sebagai bahan pembanding untuk memperoleh temuan. Antara lain, bisa kita lihat di dalam kasus DS 332, kebijakan larangan impor ban bekas oleh Brazil dinilai gagal memenuhi asas tersebut karena inkonsistensi penerapan dan adanya alternatif kebijakan yang lebih tidak restriktif, pengecualian impor, dan toleransi terhadap peredaran domestik melemahkan klaim necessity. Necessity sendiri merupakan alat uji yang digunakan oleh Forum World Trade Organization untuk menilai, menganalisa, dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti ilmiah yang konkret sehingga kebijakan tersebut dianggap melampaui batas yang diperkenankan oleh WTO. Kemudian mari kita lihat pada DS 381. Asas LTM diterapkan dalam konteks regulasi teknis melalui peraturan Technical Barrier Trade Agreement. WTO menilai kebijakan Dolphin Safe oleh Amerika Serikat bersifat diskriminatif dan tidak proporsional karena menutup kemungkinan alternatif kebijakan yang setara. Kasus ini menegaskan bahwa standar dan label lingkungan tidak boleh menjadi hambatan perdagangan terselubung. Sebaliknya, mari kita lihat DS 435 menunjukkan penerapan asas LTM yang berhasil. Kebijakan kemasan polos oleh Australia dibenarkan karena didukung bukti ilmiah yang kuat, diterapkan secara konsisten, dan tidak memiliki alternatif kebijakan yang sama efektifnya. WTO menegaskan bahwa kebijakan kesehatan publik dapat dibenarkan meskipun berdampak signifikan terhadap perdagangan. Dalam DS 593
ketiga, WTO menilai kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit lebih restriktif daripada yang diperlukan dan berpotensi diskriminatif terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Kasus ini menegaskan kembali peran asas LTM sebagai alat mengimbang antara perlindungan lingkungan dan perdagangan bebas, serta sebagai mekanisme pengawasan terhadap potensi green protectionism. Mari kita lakukan perbandingan. Putusan-putusan WTO menunjukkan bahwa tujuan kebijakan lingkungan dan kesehatan publik diakui sah, namun tidak otomatis membenarkan pembatasan perdagangan. WTO membedakan secara tegas antara legitimasi tujuan dan legitimasi instrumen kebijakan. Kemudian, pembatasan perdagangan dinilai sah hanya jika sebanding dengan kontribusi kebijakan terhadap tujuan yang diklaim. Pembatasan yang tinggi tanpa bukti efektivitas yang memadai dinilai melanggar asas least restrictive measure. Negara wajib membuktikan bahwa tidak tersedia alternatif kebijakan yang lebih tidak restriktif namun sama efektifnya. Kegagalan mempertimbangkan alternatif menjadi faktor utama pelanggaran LTM. Kemudian, konsistensi dan non-diskriminasi dalam desain serta penerapan kebijakan merupakan syarat utama legitimasi regulatif. Kebijakan yang inkonsisten atau diskriminatif cenderung dinilai tidak proporsional. Secara keseluruhan, asas LTM berfungsi menyeimbangkan kepentingan publik dan perdagangan bebas dengan menuntut kebijakan yang proporsional, berbasis bukti, dan akuntabel. Di antara berbagai sengketa, mari kita lihat penalaran WTO. Pola penalaran WTO dalam menerapkan asas restrictive measure menunjukkan pendekatan yang konsisten, namun kontekstual. WTO tidak memperlakukan LTM sebagai rumus mekanis, melainkan sebagai kerangka analitis untuk menilai kewajaran kebijakan domestik setelah tujuan kebijakan diakui sah. Melalui pendekatan weighing and balancing, panel dan appellate body menilai proporsionalitas kebijakan dengan menimbang kontribusi kebijakan terhadap tujuan yang diklaim, tingkat pembatasan perdagangan, ketersediaan alternatif yang lebih tidak restriktif, serta konsistensi dan non-diskriminasi dalam desain kebijakan. Penalaran ini menempatkan LTM sebagai mekanisme pengimbang antara ruang kebijakan negara dan kewajiban perdagangan internasional. Secara komparatif, DS 435 menunjukkan keberhasilan penerapan asas LTM karena kebijakan didukung pembuktian empiris yang kuat, konsistensi, dan alternatif yang setara efektifnya. Sementara DS 332, DS 381, dan DS 593 mencerminkan kegagalan dalam satu atau lebih unsur pengujian LTM. Perbedaan hasil tersebut tidak disebabkan oleh perbedaan standar hukum, melainkan oleh kualitas desain kebijakan dan pembuktiannya. Hal ini menegaskan bahwa LTM telah berkembang menjadi standar normatif yang operasional dalam jurisprudensi WTO, berfungsi untuk mencegah pembatasan perdagangan yang tidak proporsional atau diskriminatif tanpa meniadakan legitimasi kebijakan publik. Mari kita ambil ringkasan. Asas restrictive measure digunakan secara konsisten oleh WTO untuk menilai legalitas kebijakan domestik yang membatasi perdagangan. Penilaian tidak berhenti pada legitimasi tujuan, tapi berfokus pada kewajaran instrumen melalui uji necessity dan proporsionalitas. Analisis putusan DS 332, DS 381, DS 435, dan DS 593 menunjukkan bahwa hasil perkara ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, konsistensi penerapan, pembuktian ilmiah, dan evaluasi alternatif kebijakan. LTM berfungsi sebagai standar evaluatif, bukan larangan absolut terhadap regulasi. Pembahasan ini dapat kita tegaskan bahwa LTM membentuk ruang kebijakan negara berkembang, termasuk negara kita sendiri, dengan menuntut kebijakan yang proporsional, non-diskriminatif, dan berbasis bukti. Prinsip ini sekaligus mencegah kebijakan eksesif dan melindungi dari green protectionism. Pemerintah perlu menginternalisasi asas LTM sejak tahap perancangan kebijakan publik. Pengujian necessity, proporsionalitas, dan alternatif kebijakan harus dilakukan secara preventif untuk meminimalkan risiko sengketa WTO. Selain itu, penguatan data ilmiah, konsistensi regulasi, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Asas LTM juga dapat dimanfaatkan secara strategis untuk menentang kebijakan perdagangan negara lain yang tidak proporsional. Ya, sekian topik yang saya angkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.